Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh wal solehah, subahul khair, subahun nur. Kaifa halukum? Nahnu bi khair, alhamdulillah. Ya. Anak-anakku yang soleh wal solehah, tentu saja pada kesempatan hari ini anak-anak sudah siapkan untuk belajar, semangat ya, dan gembira. Dan anak-anak sudah menjalankan rutinitas kita ya sebagai seorang muslim dan sebagai pelajar. Yaitu pertama sudah melaksanakan sholat duha, terus sudah bertadarus, sudah berolahraga. Nah, kali ini Bu Asi akan menyampaikan materi pelajaran tentang sholat sunnah rawatib. Tentang apa nak? Sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ya, itu nanti Ibu Asi terangkan satu-satu. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Mudah-mudahan pelajaran kali ini diawali dengan doa dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan nanti ilmunya bermanfaat ya. Ketika kelas 1 dan 2 kita sudah belajar tentang sholat. Nah, siapa yang tahu apakah sholat itu? Sholat adalah doa atau memohon. Nah, tetapi menurut istilah, sholat adalah suatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang namanya sholat. Nah, berarti bukan begini ya, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukan seperti itu. Akan tetapi antara takbiratul ihram dengan salam itu ada gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat sesuai dengan gerakan-gerakannya. Contoh, gerakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, bacaannya adalah Allahu Akbar. Ketika ruku misalnya, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu bacaan ketika ruku. Ketika i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Nah, itu yang namanya sholat. Nah, coba ya anak-anakku semuanya, supaya tambah semangat kita membaca sholawat terlebih dahulu ya. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, semua 17 rakaat. Itulah yang dikerjakan
oleh orang Islam semua. Nah ya, itu adalah untuk mengingat kita tentang sholat fardu. Mengapa? Padahal mau membahas sholat rawatib, kenapa Bu Asi mengingat sholat fardu? Nah, karena sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Ya, sholat yang mengiringi sholat fardu. Tentu saja namanya sholat sunnah. Nah, berarti bukan wajib. Kalau misalkan Bu tidak mengerjakan, boleh atau tidak? Boleh, tetapi tidak mendapat pahala. Tapi yang mengerjakan akan mendapat pahala dari Allah. Nah, karena apa? Sholat rawatib merupakan penyempurna sholat fardu. Nah, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuh, ya. Jadi tujuan daripada sholat rawatib untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mendapat ridho Allah. Itu antara lain, ya. Sekarang yang akan diterangkan di sini tadi pengertian sholat rawatib sudah ya. Sekarang pembagian sholat rawatib. Pembagian sholat rawatib ada dua, ya. Ada mu'akkad dan ada ghairu mu'akkad. Sholat ghairu mu'akkad adalah yang tidak dianjurkan. Sedangkan sholat mu'akkad, sholat sunnah rawatib mu'akkad, sholat yang dianjurkan. Tuh, ya, bedanya seperti itu. Nanti dibagi lagi, ada sholat mu'akkad qobliyah, ada juga yang ba'diyah. Jadi sholat rawatib qobliyah, ada juga sholat rawatib ba'diyah. Nah, yang pertama Bu Asi akan menerangkan sholat rawatib mu'akkad. Jumlahnya ada 10 rakaat. Ada berapa anak-anak? 10 rakaat. Ya. Itu yang mu'akkad. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Tuh. Yang kedua, 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. Terus yang ketiga, 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, terus 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sesudah isya. Yang terakhir, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu yang namanya sholat sunnah rawatib mu'akkad, yang dianjurkan. Tuh, ya. Ada sholat rawatib ghairu mu'akkad, ya, yaitu sama saja ada 10 rakaat juga. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, dilakukannya sebelum sholat sunnah rawatib mu'akkad. Nah, jadi sebelum sholat rawatib mu'akkad sebelum zuhur sudah mengerjakan 2 rakaat ghairu mu'akkad. Ya. Yang kedua, 2 rakaat sesudah zuhur, ya, dilakukan sesudah sholat ba'diyah mu'akkad. Maksudnya sholat ba'diyah yang mu'akkad. Nah, itu. Terus 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi sholat, ada yang berpendapat sebelum asar itu tidak ada sholat sunnah. Ada, tetapi ghairu mu'akkad. Makanya jarang ya orang yang mengerjakan, tapi ada. Paling kadang-kadang 2, tapi itu sebenarnya 4. Nah,
2 rakaat sebelum duhur, yang ghairu muakkad juga jarang yang dikerjakan, tapi yang dikerjakan yang muakkad. Yang terakhir 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, makanya ini orang-orang kadang-kadang jarang mengerjakan sholat sunnah muakkad sebelum maghrib, yaitu namanya sholat qobliyah. Nah, jadi kalau yang sholatnya dikerjakan sebelum sholat fardu, namanya sholat qobliyah. Sedangkan yang dikerjakan sesudah sholat fardu, namanya sholat ba'diyah. Ingat ya. Nah, jadi sholat rawatib ada 2, muakkad dan ghairu muakkad. Terus ada yang ba'diyah, ada yang qobliyah, baik itu yang muakkad dan ghairu muakkad. Nah, sekarang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, ya, melaksanakan sholat sunnah rawatib, ya. Orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib akan mendapat pahala dari Allah, ya. Dan orang yang meninggalkan sholat rawatib tidak mendapat apa-apa. Ya, nih ya. Sekarang sholat rawatib baik sebelum sholat fardu maupun sesudah sholat fardu, ya, itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, yang pertama, misalkan sholat sunnah rawatib muakkad, ya, misalkan harus ada niat. Cara mengerjakannya seperti sholat fardu, tetapi niatnya yang berbeda. Ya, bacaannya sama, ya. Ada takbiratul ihram, ada baca doa istiftah, sama bacaannya, ada Al-Fatihah, ada surat pendek, ada, cuma niatnya yang berbeda. Dan biasanya 2 rakaat salam, ya, jadi seperti sholat subuh, cuma niatnya yang berbeda. Ya. Misalkan kita akan melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur, misalkan, ya, qobliyah zuhur. Usolli sunnata zuhri raq'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Itu bacaan niatnya seperti itu. Udah bisa semua ya anak-anak? Nanti dihafal lagi di rumah, dibuka pelajaran, yaitu fikih halaman 1, ya, sampai halaman 7, ya, sampai halaman 7. Melaksanakan sholat rawatib ghairu muakkad, ya. Cara melaksanakannya sama saja dengan sholat rawatib muakkad, ya. Tuh, baik gerakannya, bacaannya, ya. Yang membedakan adalah hanya niatnya. Yang membedakan hanya niat sholatnya. Tadi sudah disebutkan kan, sholat ghairu muakkad apa saja dan kapan, terus sholat muakkad kapan dan berapa rakaat, sudah disebutkan di depan tadi ya. Nah, jadi anak-anak, saya kira sudah jelas semua tentang sholat rawatib. Kiranya ada yang perlu pertanyaan? Apa sudah jelas semua belum? Kalau belum jelas, boleh bertanya. Bu Asi tunggu ya. Kalau sudah jelas, ya, kiranya Bu Asi cukupkan sekian dulu. Besok kita sambung lagi tentang hikmah sholat rawatib. Nah, jadi hari ini tentang pengertian sholat rawatib, macam-macam sholat rawatib, dan niat sholat rawatib. Sudah? Nah, kalau sudah,
Tidak ada yang bertanya, Bu Asi akhiri. Ya. Kita ucapkan dengan membaca hamdalah. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang, apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila umur kita panjang, besok Bu Asi sambung lagi dengan materi hikmah sholat sunnah rawatib. Terima kasih. Dadah.